Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita lanjut lagi nih menyelami buku Dr. Julie Smith, Why Has Nobody Told Me This Before? Ya, dan kali ini kita fokus ke bagian 3 ya, yang khusus banget bahas soal rasa sakit emosional. Sesuatu yang ya kita semua pasti pernah ngalamin lah. Betul. Sumber kita masih sama, kutipan langsung dari bukunya. Dr. Smith kan psikolog klinis, jadi ini pandangannya dari pengalaman lapangan langsung, bukan teori doang. Mhm. Berakar dari praktek nyata membantu orang. Jadi misinya apa nih kita kali ini? Misi kita mau coba bongkar nih. Gimana sih Dr. Smith melihat cara kerja emosi kita? Terus kenapa ya, kok usaha kita buat katakanlah ngilangin perasaan gak enak itu seringnya malah jadi masalah baru? Sakit emosional itu dengan cara yang Ya lebih sehat gitu. itu dia. Pasti Anda pernah kan ngerasa, aduh gimana sih caranya biar perasaan gak nyaman ini cepet pergi? Pasti pernah. Nah, Dr. Smith ini nawarin perspektif yang mungkin agak beda, sedikit nantang mungkin, tapi berguna banget. Oke, siap. Mari kita mulai aja ya. Sip, langsung aja ya kita bedah. Jadi gini, kebanyakan dari kita kan, kalau lagi ngerasain sakit emosional, aduh sedih, cemas, marah gitu ya, refleksnya pasti pengen itu hilang aja, cepet gitu. Iya, pengen di-skip aja gitu rasanya. Nah, Dr. Smith bahas ini di awal bagian 3 bab 10. Kenapa sih kok susah banget atau bahkan kayaknya nggak mungkin buat sekedar matiin emosi gitu aja, kayak matiin lampu? Nah, ini penting banget nih. Dr. Smith bilang, kita emang nggak bisa milih emosi kayak milih baju tiap pagi. Tapi, kita itu punya pengaruh yang lebih gede dari yang kita kira. Oh gitu, pengaruhnya gimana tuh? Kuncinya itu di pemahaman dasarnya dulu. Emosi itu bukan fakta objektif. Bukan kayak meja ini kayu gitu. Tapi lebih ke interpretasi otak kita. Interpretasi? Ya, usaha otak buat ngasih makna ke apa yang terjadi. Di dalam diri kita, sensasi tubuh, pikiran, atau di luar, lingkungan, orang lain. Jadi itu kayak sinyal, perspektif, bukan kebenaran mutlak. Oke, paham. Jadi bukan fakta ya, tapi sinyal atau makna yang otak kasih. Betul. Makanya, kalau kita coba paksa tekan seolah ada tombol off, itu seringnya nggak berhasil, malah bisa jadi makin kuat. Wah, iya juga ya. Dia pakai analogi bagus tuh, kayak nahan bola pantai di bawah air. Makin ditekan, pas kita lengah dikit, wush, makin kencang naiknya. Ah, iya ya. Analogi bola pantai. Pernah coba, emang gitu. Nah, di bab 10 itu dia juga pakai analogi ombak kan ya? Betul banget, analogi ombak di lautan. Kalau kita coba berdiri kaku, nahan ombak gede datang, ya pasti kegulung, Pasti. ke bawah arus. Tapi kalau kita belajar berselancar di atasnya, atau ya udah biarin aja ombaknya lewat, rasain naik puncak terus surut lagi, kita nggak tenggelam. Jadi bukan melawan ya, tapi lebih ke menerima alurnya gitu. Tepat. Penerimaan ini bukan berarti kita suka sama rasa sakitnya ya, tapi lebih ke mengakui aja kalau dia lagi ada, tanpa perlu ngelawan mati-matian yang sia-sia. Oke. Terus kalau kita neken atau ngehindar terus gimana? Kan kadang rasanya lega sesaat tuh. Nah, itu dia. Lega sesaat mungkin iya, tapi kata Dr. Smith, jangka panjangnya ini bisa numpuk masalah. Emosi yang nggak diurus itu nggak hilang beneran. Cuma ngumpet aja gitu. Strategi coping maksudnya cara kita ngadepin rasa sakit itu ya? Iya. Coba deh jujur sama diri sendiri. Cara kita biasanya respon rasa sakit mungkin makan banyak, ngurung diri, kerja gila-gilaan, atau apa itu beneran bantu nggak sih buat jangka panjang? Atau malah bikin tambah parah? Atau malah bikin tambah parah dan ngejauhin kita dari apa yang penting buat kita. Nah, toolkit di akhir bab ini ngajak kita refleksi soal ini. Jadi, langkah pertamanya sadar dulu ya sama pola respons otomatis kita. Oke. Nah, kalau gitu, kalau nggak bisa dihilangin terus gimana dong? Alternatifnya apa? Gitu kan? Iya. Di bab 11, Dr. Smith ngenalin ide yang awalnya kedengaran agak aneh mungkin ya. Duduk bersama rasa sakit. Iya, kedengarannya pasif atau malah serem ya. Duduk bareng rasa sakit. Tapi menariknya, dia cerita pengalaman pribadinya loh. Oh iya, gimana tuh? Dia ngaku dulu pas pelatihan psikologi, dia tuh agak skeptis sama konsep mindfulness, kesadaran penuh itu. Mikirnya, kayaknya terlalu halus gitu, nggak praktis buat masalah beneran. Terus apa yang bikin dia berubah pikiran? Pengalaman pribadi pas lari, dia lagi stres berat,
Terus coba lari sambil menerapkan prinsip mindfulness. Bukan buat ngilangin stresnya ya, tapi cuma ngamatin aja sensasi fisik, pikiran yang muncul, tanpa ngelawan, tanpa ngejudge. Oh, cuma diamati aja. Iya, dan di situ dia sadar banget. Ternyata inti mindfulness itu bukan buat mencapai ketenangan abadi atau ngapus stres sama sekali. Itu kan kayaknya nggak realistis ya. Iya juga sih. Tapi lebih ke mengizinkan apa yang kita rasain di dalam pikiran, perasaan, sensasi, itu hadir apa adanya. Tanpa perlu berantem sama itu semua. Jadi mengubah hubungan kita sama rasa sakit itu ya, bukan ngelawan buat ngilangin. Persis. Mindfulness jadi kayak alat buat ningkatin kesadaran diri. Analoginya kayak lampu kuning di jalan. Lampu kuning. Iya, kan ngasih kita jeda tuh. Antara emosi atau dorongan kuat muncul, lampu merah, sama kita langsung bereaksi impulsif, lampu hijau. Nah, jeda ini sebentar aja. Itu penting banget. Kenapa penting? Karena di jeda itu, kita bisa milih respons yang lebih sadar. Yang sejalan sama nilai-nilai kita, tujuan kita, bukan cuma reaksi otomatis karena emosi sesaat. Oke. Jadi ada ruang buat memilih respons. Betul. Dr. Smith juga pakai analogi seniman yang mundur dikit dari kanvas buat lihat gambaran besarnya. Itu metakognisi namanya. Mikirin pikiran kita sendiri. Mikirin pikiran kita sendiri, oke. Ini nyambung ke ide kalau emosi bahkan yang nggak enak itu sering bawa pesan ya, pesan soal kebutuhan kita. Tepat sekali. Jadi buat Anda yang dengerin nih, coba deh, pas lagi ngerasa nggak enak, tanya ke diri sendiri. Ini perasaan lagi mau ngasih tahu apa ya soal kebutuhan gua sekarang? Dan jawabannya seringkali dari yang basic dulu ya. Iya, kayak yang di bab 5 dibahas. Udah cukup tidur belum? Makannya bener nggak? Badan butuh gerak atau istirahat? Penuhin kebutuhan dasar ini dulu. Itu fondasi banget buat emosi stabil. Selain fisik, ada lagi? Ada kekuatan di kemampuan ngasih nama yang spesifik buat apa yang kita rasain. Nanti dibahas lebih detail di bab 12 sih. Namanya emotional granularity. Emotional granularity. Kedengerannya keren. Maksudnya gimana tuh? Ketajaman ngebedain nuansa emosi. Misalnya, bedain antara kecewa sama frustrasi. Atau cemas sama takut. Itu bukan cuma soal kosakata loh. Terus efeknya apa? Itu bantu kita ngerti pengalaman kita lebih baik, ngatur emosinya lebih efektif, bahkan respon ke orang lain jadi lebih pas. Bukan buat diagnosis ya, tapi biar palet emosi kita lebih kaya aja. Oke, alat bantu kayak feeling wheel itu bisa dipakai ya? Bisa banget. Buat nemuin kata yang lebih pas daripada cuma nggak enak. Nah, tapi gimana kalau emosinya udah kuat banget, udah overwhelmed, udah nggak bisa cuma diamati pakai mindfulness, rasanya kayak mau meledak? Nah, pertanyaan bagus. Kalau udah gitu, Dr. Smith ngenalin konsep self-soothing, nenangin diri. Ini teknik dari DBT, Dialectical Behavior Therapy. Self-soothing? Gimana caranya? Idenya itu, kita secara aktif dan sengaja nenangin sistem respons ancaman kita. Tahu kan, respons fight or flight? Pas itu lagi aktif banget, kita coba matiin alarmnya. Oh, jadi kita nenangin sistem saraf kita gitu ya? Kurang lebih gitu. Caranya, pakai panca indera kita secara sadar. Kirim sinyal aman, tenang ke otak. Bukan ngabain masalahnya ya, tapi nurunin intensitas emosinya biar bisa mikir lebih jernih. Contohnya gimana tuh, pakai panca indera? Macam-macam. Misalnya minum teh hangat, peraba suhu, cium aroma lavender atau apa gitu yang nenangin, penciuman. Dengerin musik tenang, suara alam, pendengaran. Lihat foto pemandangan bagus, penglihatan. Atau meluk selimut lembut, peraba. Wah, banyak ya caranya. Saya suka ide self-soothing box yang dia sebutin itu, kotak penenang diri. Iya, itu praktis banget. Idenya simpel, tapi cerdas. Siapin aja kotak pas lagi mood bagus, isi sama barang-barang yang kita tahu bisa bikin tenang lewat panca indera. Jadi pas lagi kalut, nggak usah mikir lagi ya, tinggal buka kotak. Betul, isinya bisa macam-macam, sesuai selera. Kantong teks favorit, catatan kecil penyemangat, nomor temen, pulpen jurnal, lotion wangi, foto, playlist khusus, bola stres, permen min. Siapin aja dulu. Itu bentuk self-care proaktif. Oke, masuk akal banget. Nah, kita geser ke bab 12 ya. Ini soal kekuatan kata-kata. Gimana bahasa yang kita pakai itu bisa ngebentuk pengalaman kita? Iya, ini menarik banget. Bukan cuma soal ngomong sama orang lain ya, tapi juga dialog di kepala kita sendiri. Kata-kata umum kayak bahagia, sedih, stres itu seringkali terlalu umum, kurang jelas. Terus hubungannya apa sama ngelola emosi? Nah,
Ini yang keren. Dr. Smith nyambungin ini ke penelitian. Ada studi yang nunjukin kalau kemampuan kita ngebedain nuansa emosi negatif secara halus, emotional granularity tadi, itu berhubungan sama ketahanan stres yang lebih baik, resiliensi lebih tinggi. Serius? Jadi makin bisa bedain jenis-jenis rasa nggak enak, makin tahan banting gitu? Kurang lebih gitu. Makin akurat kita ngasih label ke perasaan kita, makin jago kita ngaturnya. Dan ini kabar baiknya, ini keterampilan, bisa dilatih, bukan bakat bawaan. Wah, menarik. Jadi gimana cara ngelatihnya? Ada tipsnya? Ada. Pertama, coba deh kalau lagi ngerasain sesuatu, jangan berhenti di baik atau buruk. Tanya, ini buruk yang kayak gimana? Kecewa, frustrasi, khawatir, capek, jengkel, malu, salah. Gali lebih dalam ya? Iya. Kedua, boleh banget pakai kombinasi kata. Emosi kan sering campur aduk. Mungkin cemas tapi semangat. Atau sedih tapi lega. Benar juga. Ketiga, Jangan takut salah label. Yang penting proses nyari kata yang pas buat pengalaman kamu itu. Bukan nyari diagnosis. Keempat, boleh kreatif. Bikin kata sendiri atau pinjam dari bahasa lain kalau perlu. dan pakai feeling wheel lagi kalau butuh bantuan ya. Oke, ini relevan banget ya. Coba deh Anda ingat lagi kapan terakhir ngerasa nggak enak. Bisa nggak sekarang nemuin kata yang lebih pas buat itu? Nah, itu latihan bagus. Ada satu lagi poin penting di bab ini yang sering kelewat. Jangan cuma fokus ke emosi negatif pas latihan ini, atau pas nulis jurnal. Maksudnya? Dr. Smith nekenin pentingnya juga secara sadar deskripsiin dan renungin pengalaman positif, secara detail. Oh, jadi momen senangnya juga diurai gitu. Kenapa penting? Karena pas kita lakuin itu secara rutin, kita itu kayak lagi ngelatih otak, ngebangun jalur syaraf buat emosi positif itu. Jadi kedepannya lebih gampang buat ngakses atau ngebangkitin perasaan positif lagi, apalagi pas lagi susah. Kayak ngebangun otot bahagia gitulah. Wah, oke. Ini bener-bener ngasih perspektif baru ya soal ngadepin emosi. Jadi kalau kita rangkum nih dari pembahasan bagian 3 ini, apa aja poin kuncinya? Oke, yang pertama dan paling dasar mungkin ya, pahami kalau emosi itu sinyal, pesan. Mereka valid, tapi bukan fakta mutlak. Cuma interpretasi. Dan interpretasi itu bisa benar, bisa juga nggak sepenuhnya pas. Oke, kedua. Yang kedua, ide yang mungkin agak beda. Ngelawan atau neken emosi negatif itu seringnya malah nggak bagus buat jangka panjang. Lebih baik belajar ngizinin dia hadir, amati pakai mindfulness. Sambil pakai self-shooting kalau udah terlalu intens ya. Nah iya, itu pendekatan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Ketiga, soal kata-kata tadi. Betul, jangan remehin kekuatan ngasih nama yang spesifik ke perasaan. Emotional granularity itu bukan cuma latihan kosakata, tapi skill praktis buat ngatur emosi dan bangun resiliensi. Bahasa kita ngebentuk pengalaman kita. Dan semua ini, mindfulness, metakognisi, self-soothing, emotional granularity, itu semua keterampilan ya, butuh latihan. Banget. Butuh latihan, sabar sama diri sendiri, diulang-ulang biar jadi kebiasaan. Nggak ada yang instan, tapi ini investasi jangka panjang buat kesehatan mental kita. Jadi alat-alat ini kayak jangkar ya, pas kita lagi kena badai emosi. Tujuannya bukan biar hidup bebas rasa sakit sama sekali, tapi biar kita lebih siap dan punya cara sehat buat navigasinya. Iya, biar kita nggak jadi korban pasif yang diombang-ambing perasaan, tapi jadi agen aktif yang punya pilihan buat ngelola respons kita. Itu memberdayakan banget sih. Oke, sebagai penutup nih, kita mau kasih satu bahan renungan buat Anda di rumah. Coba deh, ambil jeda sebentar sekarang. Tarik napas. Kira-kira, kata spesifik apa selain baik, buruk, biasa aja yang bisa Anda pakai buat gambarin perasaan Anda saat ini? Mungkin penasaran, tenang, agak capek, terinspirasi, netral, lega, atau apa? Dan gimana kalau kesadaran akan kata spesifik itu, sesederhana apapun, mungkin sedikit aja ngubah cara Anda berhubungan sama perasaan itu di momen berikutnya. Coba direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga wawasan dari Dr. Julie Smith ini ada manfaatnya buat Anda. Sampai jumpa di sesi berikutnya.